Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Salam Kang Smart. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan siang hari ini kita bertemu kembali pada kegiatan Leader Branding Podcast Sespimen 63, di mana pada kesempatan siang hari ini kita akan mengambil topik yang berbeda dari topik yang sebelumnya. Kami dari Pokjar 7, saya Serdik Ikeno Diarjo, kebetulan hari ini mendapatkan tugas sebagai host, dan kebetulan kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita ini. Ada rekan Serdik yang pertama, silakan, dari siapa ini? Serdik Kurniawan Deli dari Pokjar 7. Saya Serdik Immanuel Tobing. Serdik Inggal Widya Pradana. Baik, pada siang hari ini kita akan mencoba membahas tentang pengawasan internal yang ada di institusi Polri maupun dari TNI. Di mana para rekan-rekan sekalian, para masyarakat, kita ketahui bersama bahwasanya di dalam tubuh TNI maupun Polri itu sendiri, kita melaksanakan pengamanan secara internal ataupun pengawasan terhadap prajurit kita ataupun rekan-rekan Polri sebagai bawahan-bawahan mereka. Jangan sampai melakukan sesuatu yang menyimpang di masyarakat. Jadi kita pun melaksanakan penindakan-penindakan. Jangan sampai mereka menjadi oknum yang merusak institusi baik Polri maupun TNI itu sendiri. Sesuai dengan pepatah ada mengatakan akibat nilas titik, akhirnya rusaklah susu sebelanga. Ini rekan kita akan menyampaikan berdasarkan pengalaman mereka di satuan masing-masing, bagaimana memberikan pengawasan secara intensif kepada anggota bawahan maupun kepada rekan-rekan yang lain. Apabila melakukan sesuatu yang menyimpang, segera ditindaklanjuti agar masyarakat puas kepada kerja dari institusi TNI maupun Polri itu sendiri. Silakan kita mulai dari Serdik Deli terlebih dahulu. Siap. Jadi mohon izin kami menyampaikan pengalaman kami. Sekitar 4 tahun yang lalu kami pernah juga berdinas di Propam, yaitu di Polda Jawa Tengah. Jadi berdasarkan beberapa pengalaman yang kami alami selama kami di Paminal khususnya, terkait beberapa pelanggaran anggota yang sangat mencolok, ya, yang pada umumnya kasus yang sering yang meningkat, yaitu kasus narkoba, itu pasti, itu satu. Kemudian kasus perselingkuhan, kemudian kasus utang piutang, kemudian adanya kasus terkait bisnis, ya, di luar dari tugas anggota itu sendiri. Nah, sesuai dengan Perkap 14 tahun 2011, ya, di mana di situ diatur ada 4, ya, etika yang diatur, yaitu etika kenegaraan. Nah, etika kenegaraan ini dapat kita lihat dari Undang-Undang Dasar, kemudian dari butir-butir Pancasila, itu termasuk semua. Kemudian ada etika kelembagaan. Etika kelembagaan ini dapat kita lihat dari Catur Prasetya, ya, kita dapat bisa pedomani, kemudian dari Tribrata maupun lainnya. Kemudian ada etika pribadi, ya. Kalau etika pribadi tentunya itu mencakup dari sisi pribadi orang tersebut. Kemudian ada etika kemasyarakatan. Nah, etika kemasyarakatan ini tentunya berhubungan dengan pribadi personil tersebut dengan masyarakat, bagaimana dia bersikap. Nah, inilah 4 etika yang harus dipedomani. Artinya jika seorang Polri berhubungan dengan masyarakat, ya wajib menjaga hubungan komunikasinya dengan masyarakat dengan baik. Kemudian jika dia berhubungan dengan kelembagaan, berarti dia harus menjaga citra, ya, citra kepolisian. Berarti kelembagaan ini adalah lembaga Polri itu sendiri. Kemudian kalau misalnya dia hubungan antara pribadi Polri itu sendiri kepada kenegaraan, berarti dia memang harus NKRI, harus tetap merah putih. Kemudian pada dirinya sendiri, ya, etika kepribadian, baik dalam bersikap, bertutur kata, maupun hal-hal lain yang artinya memiliki nilai positif, jangan nilai-nilai negatif.
Kemudian selama kami ya ada khusus hal yang sangat baik dan sangat bagus sebenarnya yang diterapkan oleh Polda Jawa Tengah saat itu. Gimana itu? Jadi gini Bang, jadi setiap ada pelanggaran anggota, selain ada penindakan baik itu secara disiplin maupun secara etika, nah yang bersangkutan wajib melaksanakan semacam outbound, jadi pembinaan fisik selama 1 bulan, kemudian ada lagi dipesantrenkan. Nah, tentunya itu langsung insaf dia berarti. Nah, tentunya itu sudah dipikirkan pimpinan lah. Artinya mungkin biar kembali kepada Yang Maha Kuasa. Maksudnya mendekatkan diri lagi kepada Yang Maha Kuasa maksud kami. Kembali ke jalan yang benar gitu. Kembali ke jalan yang benar maksud kami. Nah, kemudian mungkin kalau misalnya yang bersangkutan diberikan pembinaan secara fisik yang kami sampaikan tadi semacam outbound, pengenalan lingkungan kembali. Nah, ya kemungkinan kedua hal yang sangat baik ini ya bisa merubah mindset yang bersangkutan, baik dari sisi pelanggarannya. Kemudian ada juga nanti rekan-rekan dari pelanggaran ini, anggota ini akan dikumpulkan jadi satu Bang. Jadi mereka akan saling bercerita. Nah, saling bercerita terkait pengalaman mereka dalam melakukan hal-hal yang dilarang oleh lembaga kita dari kepolisian. Setelah bercerita, artinya ya mereka berbagi pengalaman. Ini loh perilaku yang seharusnya jangan menjadi perilaku kita kepada masyarakat, terutama di luar sana. Nah, alhamdulillah sekarang Bang, ya semoga lah anggota-anggota yang kemarin yang selama kami dinas itu ya Bang ya, semoga sekarang sudah pulih semua. Nah, sudah on the gitu, track Bang. ya berarti ya? Iya Bang, siap. Nah, ya itu aja Bang pengalaman kami yang selama kami berdinas di Propam Bang. Mungkin dari rekan-rekan kami mungkin ada yang bisa menambahkan. Baik, terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, Serdik Kurniawan Deli. Jadi kalau seandainya tadi sudah diingatkan sesuai dengan bidangnya Serdik Kurniawan Deli, jadi anggota itu kembali ke tracknya yang benar. Kalau jalan itu dia jalan di suatu koridor. Kalau dia menyimpang ada pembatasnya, dia kembali ke tracknya lagi. Jadi tidak jalan di pematang sawah. Kalau jatuh dia masuk lumpur seperti itu. Kalau keluar malam, ketemu bintang. Jadi itu mungkin karena kita dibatasi oleh waktu, jadi masih ada 2 lagi, tapi mungkin singkat saja karena rekan kita dari Kapokjar saya ini kebetulan orang cyber, mungkin akan mengupdate apa pelanggaran yang ada saat ini sesuai dengan bidang cyber. Kemudian kalau Pak Inggal itu di bidang lantas, apa kira-kira mungkin beberapa masyarakat atau rekan-rekan lain ingin tahu. Tapi mohon maaf kalau Pak Kurniawan Deli tadi agak over limit kan gitu. Jadi untuk Pak Serdik Tobing dan Serdik Inggal kami batasi mungkin 3 menit saja mungkin untuk mempersingkat waktu dari sebenarnya sesi itu kita. tadi Bang, hanya karena semangat aja Bang. Saya mengingat pelanggaran anggota ini karena saya pengen Polri itu berubah Bang. Oh iya benar. Luar biasa. Oke. Ya silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya cuma menyampaikan sedikit aja. Salah satu yang mungkin secara pribadi dari anggota Polri maupun dari TNI sendiri yang harus sangat dijaga pada saat sekarang ini adalah penggunaan konten media sosial, di mana citra yang ditampilkan itu dapat pelanggarannya itu dapat berimpact terhadap 4 yang disampaikan itu etika tadi. Maka ada kelembagaan secara personal maupun negara itu berdampak luas, sehingga diharapkan para anggota ke depannya apabila menggunakan media sosial agar sangat-sangat memperhatikan konten yang dia akan postingkan, baik itu kalimat maupun sebuah gambar. Demikian. Itu aja. Ya, terima kasih. Langsung silakan. Ya, jadi terima kasih kepada moderator. Jadi memang dari pengalaman tugas ya kami di lalu lintas itu menjadi etalase Polri, yang mana anggota lantas pun saat ingin menegakkan hukum terkait dengan pelanggaran lalu lintas itu, walaupun kita bertindak sesuai koridor, itu memang stigma masyarakat masih bahasanya golek-golek lah, kalau di Jawa itu golek-golek gitu. Padahal kita sesuai dengan aturan, tidak ada transaksional di sana. Memang akhirnya kembali lagi di era 4.0 ini kita memang harus mengandalkan teknologi itu semua.
teknologi untuk meminimalisir itu semua. Jadi penegakan hukum itu penting untuk kita sebagai polisi ini kan sebagai perekayasa peradaban atau situasi sosial. Kalau tidak ada polisi, khususnya mungkin yang di jalan raya, itu kecelakaan akan tinggi. Jadi memang penegakan hukum harus tetap dilaksanakan sesuai koridor, tetap diawasi, tapi kita didukung oleh teknologi yang tinggi. Mungkin ke depan nanti bukan hanya sekedar tidak melanggar marka, tidak memakai sabuk pengaman, tidak memakai helm, bahkan nanti kalau tidak bawa SIM, tidak bawa STNK itu sudah bisa didetek oleh teknologi. Moga-moga ke depan seperti itu. Mungkin itu jadi memang penegakan hukum yang sesuai koridor, yang diawasi oleh fungsi paminal atau fungsi pengawasan lainnya itu sangat penting, sehingga nanti masyarakat yang madani sesuai dengan etika berlalu lintas yang menunjukkan sebuah budaya suatu bangsa itu dapat terwujud. Baik, terima kasih narasumber. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dari beberapa narasumber kita tadi dapat memberikan gambaran kepada rekan-rekan sekalian bahwasanya kami dari institusi Polri maupun TNI tidak berdiam diri saja apabila ada oknum dari rekan kami yang melakukan perilaku menyimpang. Apalagi kalau seandainya sampai dengan merugikan masyarakat. Jadi ini bukan pencitraan, ini semata-mata hanya mengembalikan nama baik institusi yang jangan sampai dinodai oleh oknum-oknum tertentu. Seperti ada pepatah, Pulau Pandan jauh di tengah, di balik Pulau Angsa dua. Hancur hayat di kandung tanah, budi baik terkenang jua. Mungkin itu saja, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di sesi berikutnya. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kang Smart. Salam.